Lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar, Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp di 081324951935 atau di 0231849329 dan juga bisa melalui 0231486374. Sudah bersama saya pendengar Bapak Ustadz Nasuha Fakih yang akan menyampaikan Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita membahas mengenai apa nih Pak? Kalau tidak dari temanya tetap masalah waris. Oke, siap. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya mengangkat tema tentang tidak usah taat kepada makhluk selagi makhluknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu konon katanya ini langsung kepada ahli warisnya curhat kepada saya bahwa orang tua ayahnya meninggal dunia, kemudian harta-hartanya dibagi langsung oleh ibu kandungnya sesuai dengan seleranya ibu kandung. Nah, anaknya tahu bahwa itu salah. Orang tua membagi dengan cara seleranya sendiri itu. Sehingga anaknya itu menyampaikan, ibu itu salah. Karena ada anak laki, ada anak perempuan. Langsung orang tua marah. Ini dengan ikhlas saya memberikan kepada anak-anaknya ini, gitu loh. Nah, ini persoalan bukan masalah pemberian, tapi persoalan masalah suaminya. Ibu tadi meninggal dunia masalahnya. Kalau masalah ibunya ditinggal oleh suami atau istri lah ya, istri ditinggal oleh suami, maka cara pembagiannya pun harus dengan cara syar'i. Nah, maka disinilah dilema anak tadi, gitu loh. Padahal yang namanya
Anak kan harus taat kepada orang tua kan. Bahkan katanya kan tadi sampaikan di mukadimah itu, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Itu bukan persoalan masalah waris itu loh, tapi persoalan yang lain. Tapi kalau masalah waris ini adalah, ingat namanya harta. Harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu hanya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Karena harta itu berupa amanah, ibaratnya jodoh, pati, rezeki, belah itu adalah Allah yang menentukan. Kalau Allah sudah menentukan, walaupun orang itu malas bekerja, kalau Allah menghendaki dia kaya, apa tetap kaya? Akan bisa kaya? Bisa kaya. Sebaliknya ada orang yang rajin, luar biasa mencari nafkah itu, tapi Allah menghendaki dia tidak kaya, tentu tidak kaya. Karena namanya kekayaan, namanya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika titipan itu harus beramanah. Maka masalah waris ini Allah sudah menentukan porsinya, bagiannya masing-masing. Ketika anak ada laki, ada anak perempuan, maka kita kembalikan pada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Banyak sekali di antara orang tua itu meremehkan masalah kekayaan ini. Toh ini kan milik saya, kata orang tua. Tidak sadar bahwa harta itu adalah amanah, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau persoalan orang tua demikian, dan tidak usah ditaati orang tua tersebut. Karena ada hadis Nabi telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada makhluk. Salah satu makhluknya kan adalah orang tua, bukan? Orang tua adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya itu bermaksiat kepada Allah, apa bukti maksiatnya? Bukti maksiatnya itu orang tua itu tidak menjalankan syariat. Salah satu syariat Allah adalah pembagian harta waris. Karena masalah ini karena suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, maka pembagiannya secara waris, bukan seleranya orang tua, gitu loh. Anak tidak usah taat kepada orang tua, walaupun taat demikian nanti ketika orang tua meninggal dunia nanti sebenarnya. Sekarang taati tapi tidak secara semu, gitu loh. Sebenarnya ketika anak tidak taat kepada orang tua gara-gara orang tua bermaksiat kepada Allah, itu sebetulnya membebaskan sandra orang tua yang memberi cara tadi, gitu loh. Karena benar sekali yang harus taati, yang wajib kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan antara Allah dengan orang tua lebih utama Allah, kan gitu loh. Taatlah kepada Allah, baru tidak boleh murka, tidak boleh durhaka kepada orang tua, itulah. Jadi la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, itulah. Jadi utama adalah tingkatan yang paling utama yang kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu orang tua kita, kalau salah, kalau tidak taat kepada makhluk, pada bermaksud kepada Sang Khalik, maka kita tidak usah taat. Termasuk dalam hal masalah harta peninggalan milik orang tua. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata problem di masyarakat masalah harta milik orang tua itu adalah orang tua. Buktinya mana? Sebelum orang tua meninggal dunia sudah diberikan semua kepada anak. Bahkan hampir 90% orang tua sudah memberikan hibah kepada anak-anaknya. Dan tadi juga menyampaikan saya judul awal tadi itu, kenapa sebabnya? Karena tadi orang tua memberikan waris seleranya sendiri, tidak membedakan antara anak laki dan anak perempuan. Padahal anak laki dan anak perempuan itu hanya sifatnya given. Ketika orang tua meninggal dunia, yang capek adalah orang tua, itulah. Nah, ternyata orang tua sendiri menjadi sandra dirinya sendiri. Kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa
Itu belum titik sebagaimana pada minggu yang lalu. Karena ada kelanjutannya, yakni kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepanjang gala. Itu harus kita sadari loh. Dan banyak orang tua itu sayang kepada anak, semuanya hartanya diberikan semua kepada anak. Sampai rumah yang ditempati sudah diberikan milik anak. Setelah orang tua salah satu meninggal dunia, hidupnya terlunta-lunta ternyata. Dan orang tua tidak punya marwah, tidak punya kehormatan di mata anak. Karena caranya sebelum meninggal sudah diberikan semua kepada orang tua, kepada anak. Coba kalau dibagi secara syar'i melalui pembagian waris, orang tua lebih banyak haknya daripada anak. Buktinya ketika salah satu suami istri meninggal dunia, taruhlah suami meninggal dunia, aset setelah menikah selama 35 tahun, anaknya 3, kemudian nilainya 1 miliar, sebelum dibagi waris, dibagi 2 dulu. Separuh milik suami, separuh milik istri. Ini saya diulang-ulang bahasa ini nih. Sebabnya sadar bahwa harta didapat setelah menikah namanya harta bersama. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal, siapapun yang meninggal. Kalau sekiranya meninggal suami, hanya yang dibagi milik suami saja. Istri dapat 500 juta itu bukan warisan. Tapi keringatnya dia selama menikah dengan suami selama 35 tahun. Atau dibalik yang meninggal istri, maka hak suami 500 juta bukan warisan. Tapi keringatnya dia selama menikah dengan istri, yang dibagi hanya miliknya istri saja. Nah itu berarti 500 itu hak milik suami atau istri selama menikah 35 tahun, yang dibagi hanya miliknya yang meninggal. Seandainya yang meninggal suami, yang dibagi hanya milik suami, nah istri dapat hak waris di sini, yakni mendapat 1/8 karena punya anak. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal istri, suami dapat hak waris dari istrinya, dapat 1/4 dari 500 juta. 1/8 dan 1/4 itu Allah sudah mengaturnya. Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian harta gonogi ini katanya dibagi 2 antara suami istri, separuh. Ada hadis, ada Al-Quran, ada. Surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban." Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang istri atau wanita mendapat bagian apa yang dia usahakan. Susah senang bersama antara suami istri, maka setelah menikah itulah merupakan harta bersama. Dan ini diperkuat oleh regulasi melalui kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 96. Jika meninggal dunia, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Jadi kalau secara bagi waris, itu orang tua, entah ayah, entah ibunya, lebih banyak dapatnya daripada anak-anak. Malah sekarang orang tua sebelum meninggal dunia diberikan semua kepada anak-anaknya. Kewajiban orang tua kepada anak sampai anaknya sudah menikah. Ketika menikah, Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak yang telah menikah itu. Karena kalau sudah menikah, itu luar biasa. An-nikahu miftahu rizki. Nikah ini akan membuka pintu rizkinya. Kalau lihat dari Al-Qur'annya juga, surat An-Nur Allah berfirman, "Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Dan jika mereka itu miskin, tapi dia menikah, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui juga. Ini jelas, Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hamba-Nya manakala sudah menikah. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ketika orang tua memberi hibah kepada anak, ataupun salah satu orang tua meninggal dunia, kemudian yang membagi adalah orang tua sendiri atas seleranya sendiri, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai syariat Allah, yakni 2 banding itu, ini tidak usah ditaati kepada anak terhadap orang tua. Karena orang tua salah satu makhluk, manakala makhluknya itu bermaksud kepada Allah, tidak usah taat.
Karena ini adalah ada hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada makhluk. Salah satu makhluknya adalah orang tua kita juga. Selagi orang tua itu bermaksiat kepada Allah SWT. Apa bentuk maksiatnya? Karena orang tua melanggar syar'i, yakni tidak membagi waris secara syar'i. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini bisa menyadari semua. Karena ingat, namanya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memahaminya. Terima kasih. Oke, ya, silakan rekan yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp dan juga line telepon. Dan sudah ada WhatsApp nih Pak Ustadz yang sudah masuk melalui WhatsApp dari Pro 1. Kita bacakan terlebih dahulu sambil menunggu barangkali ada yang ingin masuk melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini mohon maaf dengan siapa, dengan tidak ada namanya ya Pak Ustadz nih. Semasa hidup orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi hibahnya tidak merata atau tidak adil. Saya menolak dan berkata jangan dihibahkan karena orang tua masih hidup butuh biaya dan lain-lain. Sampai wafat ortu kami, kemudian saudara kami saling mengklaim hibahnya. Saya berkata kepada semua saudara saya, sebaiknya dihitung ulang semua harta orang tua kemudian dibagi sesuai dengan ilmu faraid, karena menurut saya dihibahkan semasa hidup ortu seperti tidak memenuhi syarat wajib hibah, yakni berlaku adil ke semua anak. Pertanyaannya, apakah semua sudah benar Pak Ustadz jika saya berkata seperti itu? Ya. Oke, dijawab. Iya, silakan. Nah, atau mau saya bacakan lagi Pak Ustadz? Atau langsung dijawab? Salah satu boleh, dua boleh. Oke, satu Sudah lagi paham. aja ya Oke, Pak boleh. Ustadz ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai Aki Gazi, izin bertanya. Melihat dan menyimak topik Mutiara Pagi kali ini menimbulkan dilematis karena berkepanjangan keraguan yang mendalam, terutama menghadapi orang tua yang usianya yang telah memasuki fase akhir. Kadang serba salah bagi para anak-anak. Mohon Pak Kiai mengupas tuntas keraguan dan kekhawatiran terhadap persoalan pola pikir anak yang telah mengikuti perkembangan agama Islam dengan pola pikir orang tua yang masih kental dengan tradisi adat dan kebiasaan para leluhur, terutama tentang bagi waris. Iya, oke. Ya, silahkan Pak Ustadz. Oke, jadi keduanya intinya sih melebih utama kebiasaan yang salah dari orang tua kepada anak. Semuanya, dua-duanya ini. Ya. Kalau yang pertama jelas orang tua kan hibah. Ya. Yang namanya hibah kan anak tidak satu. Mungkin anak pertama sudah dapat hibah, kedua dapat, ketiga, keempat kadang-kadang tidak dapat hibah karena mungkin sudah habis barangkali. Ya. Dan banyak orang tua ketika anaknya sudah menikah, kadang-kadang kan memberi sawah dan seterusnya. Sementara aset orang tua kadang-kadang sudah habis kadang-kadang itu loh. Nah, itu kan problemnya kan siapa? Dari orang tua itu loh. Yeah. Bahkan 90% orang tua memberi hibah ke semuanya. Dan sudah kebiasaan ini. Nah, ini kebiasaan ini yang salah. Bahkan ada dalilnya, al-adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan bisa menjadi hukum. Benar. Dengan catatan masalah itu belum ada hukumnya. Nah, masalah harta kan sudah ada hukumnya, yakni melalui warisan. Yeah. Kalaupun hukumnya hibah, itu tidak ada tendensi hukum yang lain gitu loh. Yeah. Dan masalah wasiat pun sudah dikanter oleh ayat waris itu loh. Ya, banyak orang tua ketika ada tanda kematian dan surat Al-Baqarah 180 itu, maka berwasiatlah. Ternyata wasiat kan ada like and dislike. Kalau disukai orang tua, wasiatnya banyak kepada anak yang disukai. Ketika tidak disukai, tidak diberi bahkan. Dan dilema enggak itu loh. Maka dilema ini ayat 180 surat Al-Baqarah, ya, kata kitab Kifayatul Akhyar itu didelete, dinasakh oleh ayat 11 surat An-Nisa itu. Yakni melalui pembagian waris yang benar itu. Jadi kebiasaan yang salah itu bukan jadikan sebagai hukum. Maka kembalikan pada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu harus kita sadari. Ingat, namanya harta hanya sebagai titipan. Betul nggak Mas Arul? Betul. Titipan amanah. Hakikatnya harta itu milik siapa? Milik Allah. Allah memberikan kepada kita sebagai hambanya. Kalau kita hambanya, maka harus taat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu orang tua. Maka orang tua yang salah tidak usah ditaati. Khusus masalah waris ini ya. Beda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kaitannya dengan masalah orang tua menghibahkan kepada anak, dan itu tendensinya itu tidak adil ataupun tidak sesuai dengan apa yang dari anak, akan menjadi sebuah perpecahan itu loh. Maka anak yang soleh adalah bagaimana cara merekonstruksi ulang kesalahan orang tua dengan cara hibah tadi. Dan itu sebagai penyelamat orang tua. Ketika orang tua sudah memberikan hibah ini di alam barzah, itu tidak memiliki ketenangan itu loh. Karena kalau di alam barzah tidak ada kedustaan, tidak ada kemunafikan, itu real apa adanya. Kalau salah waktu di dunia, pasti salah di akhirat juga itu loh. Bagaimana untuk membebaskan sandera orang tua tadi, orang anak sebagai birrul walidain saat itu. Persoalan masalah Pak Arya juga sama, dilema itu loh. Karena semuanya akar permasalahan dari orang tua. Karena orang tua hampir 90% ini memberi hibah kepada anak. Dan ini karena 90% sudah menjadi tradisi kan. Tradisi yang salah gitu loh. Kenapa sebabnya orang tua ini dilema apa? Kalau dibagi secara waris, konon katanya ini tidak adil gitu loh. Orang tua bilang demikian. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Apalagi kalau sakit siapa yang ngurus? Anak perempuan kan gitu kan. Nah, karena ini kata orang tua tidak ada, udahlah, nggak usah bagi waris lah. Mumpung saya masih hidup, sampai gitu bilangnya. Rasa kekhawatiran ada orang tua. Khawatir kalau tidak diwaris sekarang, khawatir kalau dibagi sekarang. Akhirnya orang tua baik sebetulnya, tapi salah dalam menyampaikannya. Ya tadi, kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Itu benar. Tapi belum titik loh. Masih koma. Sebabnya apa? Kasih sayang anak orang tua hanya sepanjang gala. Karena tidak sedikit 10 anak orang tua bisa ngerawat. Betul nggak? Ketika orang tua tinggal 1, mampu nggak 10 anak ngerawat orang tua 1 ini? Tidak. Bahkan kadang-kadang kesibukan anak-anak itu kemudian dititipkan ke panti jompo. Ada nggak? Kesalahan itu berawal dari orang tua. Karena memberi hibah semua kepada anak-anak. Bedakan kalau tidak dibagi hibah, diwaris. Tadi kan lebih banyak daripada anak. Separuh plus seperempat atau 1/8. Luar biasa. Setidaknya rumah pusaka masih milik orang tua. Nanti ketika meninggal dunia orang tua berikutnya dibagi waris lagi, itulah. Insya Allah dengan pembagian waris ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Orang tua juga memiliki rasa hormat, rasa harga diri yang kuat. Marwahnya sangat tinggi ketika harta itu diwaris. Kalau tidak diwaris, orang tua marwahnya rendah. Apalagi kalau sudah orang tua kan sudah tidak bekerja karena sudah manula kan gitu. Tapi kalau cara waris kan sudah dapat banyak, separuh plus dapat 1/8 kalau istri, atau separuh plus dapat 1/4 kalau suami. Nah itu jadi dilema pola-pola seperti itulah yang pertama dan utama adalah dari orang tua. Berawalnya kekhawatiran orang tua itu gagal dalam ujian Allah. Karena Allah menguji kepada kita semua, salah satunya ujian kekhawatiran. Di mana Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfusi was samarat." Dan kata Allah, sungguh aku uji kamu semua. Salah satu ujiannya adalah minal khaufi, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Ketakutan apa? Yang tadi, kalau tidak dibagi sekarang khawatir nanti ribut. Kata siapa? Kata orang tua. Karena khawatir itu akhirnya dibagi sebelum saatnya. Orang tua masih hidup dibagi-bagi gitu loh. Akibatnya tadi kan, sing oleh ake ya oleh ake, sing bating hilang. Karena sudah habis kan, diberikan kepada anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah tidak dikasih. Menjadi problem nggak? Nah di situ
kita sadar bahwa harta itu hanya titipan amanah dari siapa? Dari Allah. Kalau amanah tidak harus taat kepada Allah dong. Nggak usah kepada makhluk kan gitu. Makhluk betul nggak? Orang tua itu makhluk bukan? Makhluk. Makhluk kan? Ya. Kalau kholik siapa? Khalik Allah. Allah kan gitu. Maka kata Nabi kan la ta'ata li makhlukin fi maksiatin kholik. Kita panduannya tuh Al-Qur'an. Kemudian panduannya hadis Nabi. Al-Qur'annya jelas surat An-Nisa 11-12. Panduannya Nabi tadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatin kholik. Kalau kita sadar semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi, insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu harapan kita semua. Oke, ya kita ke penelpon pagi. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Khairul Anwar. Waalaikumsalam Ibu teman Indra. kopi yang jelek. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bunda Indra. Iya, selalu kalau mendengar Ustadz semangat, jadi terbawa semangat. Harus dong. Saya pikir Ustadz, anak-anak sekarang nih sudah berkembang sedemikian rupa sehingga begitu cerdas untuk bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan sepertinya kasus-kasus itu sudah jarang menurut saya ya. Ada 1-2 kasus di mana menimbulkan masalah itu. Nah, biasanya itu karena masing-masing berpegang bahwa saya yang benar. Iya. Nah, itu yang sulit dikatakan bahwa yang satu itu salah, yang satu benar, tidak terima. Nah, kalau di luar siapa yang benar, siapa yang salah, tapi penyelesaiannya sudah merupakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, berarti itu sudah bukan masalah kan Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz? Siap. Terima kasih Bung Arul. Siap Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Ustadz. Boleh. Dari WhatsApp. Ini ada dari Ibu Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas penyiar, dan mohon maaf izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana bila dalam pembagian waris sampai ke tingkat pengadilan agama dan sidang isbat dan goib dengan jumlah 8 anak, dengan jumlah anak 8 orang, 2 anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Kami bertujuh sudah sampai tanda tangan ke notaris, hasilnya hanya bertujuh orang dan 1 tidak hadir, sulit dihubungi. Yang ditanyakan apakah bila sidang isbat nanti ketok palu yang sudah sah bisa langsung dibagi. 1 yang tidak hadir tetap dapat haknya, dia dapat 2 bagian utuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, oke. Terima kasih Bunda Indra dan Ibu Setia. Kaitannya dengan masalah anak sudah cerdas itu sepakat gitu loh. Makanya dilema masalah keluarga adalah orang tua loh ya. Tadi di awal tuh. Orang tua dilemanya tadi sebelum waktunya diberi hibah tadi. Nah, anak kalau cerdas mudah-mudahan tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tua. Karena orang tua salah. Nah, akibatnya dilemanya kan akhirnya kan saling benar, saling mengklaim. Kalau pertanyaan pertama kan tadi sudah ego semua. Inilah yang paling benar. Apalagi orang tua sudah beri hibah loh kepada saya. Pengklaiman enggak? Anaknya yang tidak dapat, gimana kira-kira? Dia tidak dapat apa-apa. Dia juga ego juga. Ini salah juga kan gitu loh. Nah,
akibat dari itulah persoalan itu menjadi masalah. Maka masalah waris ini harus ada pihak yang ketiga. Itulah. Yang netral ya Pak Ustaz. Yang netral, yang tidak ada persoalan itu, gitu loh. Maka namanya warisan itu adalah pembagian sebetulnya, bukan pemberian. Kalau pemberian itu ada subjektif. Unsur subjektif, yang suka yang dikasih banyak, yang tidak suka dikasih sedikit. Itu namanya pemberian, berupa hibah, wasiat, itu pemberian. Tapi kalau jatuhnya masalah waris bukan pemberian, tapi pembagian. Kalau pembagian harus ada pihak ketiga yang membagi. Hakikatnya yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mungkin Allah langsung terjun. Maka Allah mengutus seorang Rasul. Dan Rasul tidak selamanya hidup. Rasul memberikan hadis mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama lah pewaris Nabi yang membaginya itu. Itulah. Nah, secara institusional ulama ini dimaknani pengadilan agama. Non institusional adalah, non formalnya adalah ulama setempat, kiai, ajengan, ustadz. Malah ustadz kiai ajengannya tidak dimintai pertanyaan atau tidak minta membagi. Kata Nabi di akhir zaman, sayati zaman alul ummati yafirrunal ulama'i wal fuqaha'i. Nanti di akhir zaman umatku, kata Nabi, akan lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Ini problemnya. Tidak tanya kepada ulama, tidak tanya kepada kiai. Itu problem, persoalannya di situ masalahnya. Maka kalau masalah sengketa atau problem dalam keluarga, semuanya pasti ego semua. Nah, ulama kiai ini tanggung jawab untuk memelerai persoalan ini. Kadang-kadang ulama kiai sudah melerai, kadang-kadang dibenci juga. Itu loh. Ternyata kulil haqqo walau kana murran. Hal yang benar itu mengandung resiko yang luar biasa. Itu. Padahal menasehati, padahal sebagai wasit lah katakanlah. Malah dicaci maki. Itu banyak demikian. Termasuk saya juga banyak yang dibully gitu loh. Padahal ini benar loh, kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Ini kan sudah adat, sudah biasa, yaitu adat yang salah gitu loh. Adat yang salah kita tidak boleh dilaksanakan. Kan adat menjadi hukum. Hukum itu menjadi adat, menjadi hukum manakala tidak ada hukum yang lain. Tidak ada hukum asal. Kalau waris ada hukumnya gitu loh. Surat An-Nisa ayat 11-12. Luar biasa di akhir zaman ini memegang bara api bagaikan demikian itu loh. Nah, itu nyata itu di masyarakat demikian. Nah, di situ persoalan masalah pengadilan itu ada jurusita dan ada eksekusinya. Kalau sudah ranahnya di pengadilannya, itu ada eksekutornya. Biar yang mengurus adalah hakim, dan hakim ada eksekutornya di situ. Nah, walaupun ada salah satu tidak tanda tangan, nanti hakim ataupun pengadilan yang mengatur berikutnya gitu loh. Demikian. Artinya pertanyaan dari Ibu Setia ini, yang satu ini tetap dapat bagian utuh ya? Ya pasti. Karena sudah diputuskan melalui Goib tadi, salah satu anak. Ya. Kalau saudaranya pengadilan, ya berarti tanggung jawabnya pengadilan untuk mengeksekusi, mengeksekutornya gitulah adalah pengadilan. Karena pengadilan kan semua kan ada alat-alatnya, ada panitra, ada hakim, dan ada jurusita, dan ada eksekutornya. Mau tidak mau, kalau sudah amar putusannya demikian, ya harus dijalani kan gitu. Walaupun tanpa ada salah satunya hadir gitu loh. Gitu ya. Ya, nah, sepanjang apalagi kalau sudah ingkrah. Ingkrah itu putusan sudah diputus oleh hakim, kemudian tidak ada banding dan seterusnya. Berapa hari kemudiannya, 14 hari berikutnya tidak ada, maka sudah ingkrah. Kalau ingkrah sudah harus dijalankan. Karena masalah pengadilan, maka ada eksekutornya. Harus eksekusi kan gitu loh. Itu sangat enak kalau pengadilan mah. Ya, kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Fauzi. Ya. Ya, nama lengkapnya Ahmad Irwansyah. Irwansyah. Panjang gitu kan. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, di Garut ini. Ya,
di Limbangan, dekat Garutnya juga. Iya, Limbangan Garut. Ini tentang masalah kebiasaan warisnya Pak ya. Dua hal yang saya tanyakan. Dulu pernah tuh kan, saya punya warisan sedikit nggak banyak Pak, walaupun sedikit dari orang tua. Kan anak perempuan, adik perempuan saya 2, laki-laki 3. Nah, memang anak-anak perempuan itu kan jarang sekali Pak yang sadar ada hukum Islam. Tapi adik-adik saya mah silakan baikkan secara aturan hukum, ya kan. Tapi kebanyakan ada yang ngotot, saya baru laki-laki perempuan sama, misalkan ada yang tidak mau diatur secara Islam karena katanya bukan tidak adil, itu kan seperti itu. Tapi, nah ketika saya dibaikan bagian, saya merasa yang merawat orang tua itu ketika meninggalkan adik perempuan, semuanya juga akhirnya sudah dibagikan, ya akhirnya saya mengasih hibah, kakak saya ngasih hibah, akhirnya kalau sama sih tidak, misalkan, nah bagaimana itu, tapi di luar konteks Pak, tidak termasuk melanggar aturan, karena saya memberikan hibah kepada adik saya perempuan, itu berterima kasih ketika orang tua saya meninggalkan adik perempuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya gini Pak, kadang-kadang begini, ya, kan yang namanya anak berdasarkan hukum Islam, walaupun misalkan anak hasil sendiri asal sah di hukum Islam dapat waris, tapi undang-undang perkawinan di Indonesia itu tidak berhak. Sedangkan Islam kan menganjurkan boleh asal anak itu bukan sah hasil dari perkawinan, walaupun nikah siri umpamanya kan, siri itu kan sah, dan nikah siri kan sah juga asal memenuhi syarat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten minum dulu sebentar. Ya, oke. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp dan juga line telepon. Untuk WhatsApp itu 081324951935 atau line telepon di 0231489329 atau 8493259 atau 486374. Ya, silakan Ya, Pak Ustadz. terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Limbangan Garut. Ada 2 pertanyaan. Pertama, orang tua meninggal dunia sudah memberi waris secara syar'i. Anaknya laki 3, perempuannya 2. Berarti kalau laki 3, perempuan 2, masing-masing berapa? 3 kali 2 berapa? 6 tambah 2 8. 8 ya. Berarti anak laki dapat 2/8, anak laki dapat 2/8, anak laki yang ketiga dapat 2/8, anak perempuan 1/8. Kalau sudah selesai cara pembagian 1/8 untuk perempuan dan 2/8 untuk laki-laki, kemudian anak laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Setuju banget itu loh. Nah gitu ya kan. Dan ketiga anak laki kan beda-beda karakternya. Ada yang moral ataupun dermawan, ada yang tidak dermawan kan. Nah kalau tidak memberi tidak dosa kok. Yang memberi luar biasa gitu. Kemudian warisan, apa bahasa warisan tuh? Barang nemu gitu loh. Ya setelah proses selesai pembagian waris secara syar'i 2/8 sama 1/8, kemudian anak laki-laki memberi hibah kepada adiknya, jauh lebih bagus itu loh. Ya gitu. Yang kedua, persoalan mengenai masalah pernikahan siri. Kalau nikah kan ada 2, secara agama dan secara pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah mencatat peristiwa pernikahan. Ya, namanya P2N atau P3N. Pegawai pencatat nikah, P2N. Ya, ini penghulu ya. Di KUA itu hanya pencatat peristiwa yang sakral, namanya pernikahan. Ditulis di lembaran negara, muncul namanya akte nikah. Nah, adapun masalah sah dan tidaknya itu adalah rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan sudah lengkap semua, itu sah secara agama. Agama juga sah, negara pun sah, dicatat itu sah. Ketika ada problem kasus persoalan ketika meninggal dunia, maka ketika yang paling kuat itu apa dua-duanya secara agama dan negara atau hanya secara syar'i saja? Ya otomatis dilema kalau hanya secara syar'i saja. Sebabnya apa? Contoh konkret seandainya menikah yang pertama sah secara syar'i dan dicatat oleh pengadilan, oleh KUA. Kemudian nikah lagi secara siri lah katakanlah. Ya, kemudian punya anak kan gitu loh. Nah, ketika meninggal dunia ayahnya sumama, maka kan yang tidak tercatat dalam pernikahan itu lemah dalam hukum negaranya.
Kalau sekiranya di pengadilan dia tidak dapat hak waris. Tapi kalaupun secara non litigasi, secara kekeluargaan, karena kekeluargaan tidak melihat administrasi negara kan gitu loh. Sepanjang itu anak kandung, maka dapat hak waris juga. Yang jadi problem itu masalah kalau seandainya sudah di pengadilan. Nah, anak pertama, anak dari istri pertama menggugat karena ada anak istri keduanya dapat hak waris. Nah, ketika di pengadilan pasti yang dimenangkan adalah anak yang pertama, anak dari istri yang pertama, karena legal standingnya ada. Nah, apa namanya, surat pernikahan. Tapi legal standingnya yang hanya siri itu lemah di mata hukum, gitu loh. Nah, di situ. Jadi problemnya itu di saat di pengadilan. Kalau masalah secara non litigasi, membagi secara syar'i dengan ada mediasi ataupun ulama atau setempat, semuanya dapat hak waris. Itu loh. Jadi problemnya dilihat di mana saat waktu membagi sebetulnya itu. Karena di sini ada persoalan pernikahan siri. Maka kalau bisa menikah itu jangan siri-siri lah gitu loh. Yang jelas-jelas saja lah kan gitu loh. Kalau siri problemnya banyak sekali, pasti ada yang dirugikan. Yang dirugikan adalah istrinya, anaknya. Yang dirugikan adalah anaknya, terutama ketika nikah siri. Tidak bisa diterbitkan namanya apa? Akte kelahiran. Muncul kan gitu loh. Maka sekarang akte kelahiran bisa dibikin sebetulnya. Tapi dalam akte kelahiran hanya seorang ibu saja yang jadi orang tua ya, Pak? Iya. Sebabnya pasti anak keluarnya dari ibu masalahnya. Betul nggak? Betul. Tapi tidak jelas ayahnya kan gitu loh. Buktinya tidak ada surat nikah masalahnya. Nah, di situ persoalannya. Yang dikorbankan siapa? Anak. Itu loh. Yang kedua, korbankan masalah harta peninggalan nanti ke depannya. Jadi ketika menikah itu jangan hanya satu sisi melampiaskan hawa nafsu saja, tapi diikat dengan sebuah ikatan yang kuat. Nah, ini melalui apa? Melalui pencatatan nikah itu yang paling utama demikian. Ya, di situ ya. Jadi dengan nikah resmi dicatat di KUA itu sangat luar biasa ini. Gitu. Ya, Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi. Ini Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Ustadz tadi bahwa ibunya sudah membagi waris bagi anaknya dan anaknya semua setuju. Yang berdosa pada Allah siapa? Anaknya apa ibunya? Meskipun anaknya kan baik semua, ibunya juga baik dalam hal lain, tetapi soal waris saja kekurangan. Lalu berlanjut, bagaimana perilaku anak selanjutnya? Bagaimana perilaku anak pada ibunya? Mohon penjelasannya. Ya. Persoalan masalah pembagian waris itu salah syar'i apa tidak gitu loh. Kalaupun tidak secara syar'i, mohon maaf, itu berdosa semua. Kan tadi kan taruhlah tidak secara syar'i lah. Orang tua sudah memberi hibah atau memberi waris seleranya orang tua semua nih. Kemudian orang tua sudah demikian, anak pun menerima sumpama nih ya. Tetap berdosa. Itu loh, kedua-duanya, karena semuanya ada aturan semua masalahnya gitu loh. Al-Quran ini yang paling utama loh, bukan selera orang tua loh gitu loh. Harus kita sadari itu loh ya. Kalau bicara masalah waris loh ini, nah gitu loh, salah gitu loh. Kan katanya ingin selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keselamatan dunia dan akhir itu ada panduannya. Panduannya ada Al-Qur'an, hadis itu loh. Kalaupun tidak ada masalah orang tua memberikan, diterima oleh anak-anaknya, tidak ada masalah. Tapi ingat, kalau masalah harta itu adalah apa? Titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita sadari. Maka namanya pembagian waris mudah. Tapi yang sulit adalah menyadarkan ahli waris. Menyadarkan pada orang tua. Ini loh. Nah, itu yang kita harus sadari, itu yang pertama. Jadi okelah dunia selamat katakanlah, tapi akan selamat di akhiratnya. Itu yang kita pikirkan itu. Di dunia hanya sementara loh padahal. Di akhirat
Nah, itu harus kita sadari gitu loh. Kalau hubungan masalah harta, ini akan ditanya, dihisab oleh Allah, dari mana harta yang engkau dapatkan dan bagaimana cara mentasarufkannya, bagaimana cara membelanjakan. Itu yang paling utama. Kita harus sadar demikian itu loh. Harta hanya sebagai pelantara, sebagai wasilah, sebagai mediasi saja di dunia ini. Karena ujung-ujungnya di akhirat kan? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini sebagai percocok tanam dan nanti hasilnya di akhirat. Salah satunya masalah harta gitu loh. Dari mana engkau dapat hartanya dan akan dibelanjakan kemana harta itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Walaupun harta milik orang tua, tetapi hakikatnya bukan milik orang tua, tapi milik siapa? Milik Allah. Itu harus kita sadari. Di dunia hanya sebentar, di akhirat selamanya. Apakah kita selamanya akan sengsara? Di dunia tidak ada masalah, karena dalil semua demikian semuanya. Kan sudah aman-aman saja kok, dibagi rata juga kan gitu loh. Itu yang jadi problem itu. Ternyata ibadah yang paling berat adalah masalah waris. Ya gitu ya. Ya, ini satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustadz dan bisa dijawab secara singkat. Pak Ustadz, ketika ada orang tua sudah membagikan hartanya ketika masih hidup dalam bentuk hibah gitu, tetapi misalnya nanti suatu hari orang tua ini sudah tidak ada, apakah dari salah satu anaknya ini tanpa menulis atau tanpa mengucap untuk membagikan secara syar'i, tetapi dia berucap untuk menghibahkan hartanya ke salah satunya, itu apakah itu sudah dianggap sah, Pak Ustadz? Jadi ketika orang tua menghibahkan pada anak kemudian meninggal dunia, kalau bisa anak yang soleh itu merekonstruksi. Karena salah orang tua memberikan hibah itu. Betul, mohon maaf ya. Kalau kita secara hukum loh ya. Ini karena belum saatnya orang tua menghibah itu. Justru setelah meninggal dunia itu secara syar'i pembagian waris itu. Artinya dihitung ulang terlebih dahulu. Dihitung ulang nanti lewat pembagian waris itu yang tepat. Tanpa membagikan warisnya, tetapi dia sudah berucap hibah gitu misalnya. Iya, tapi salah. Salah gitu. Kalau masalah harta kan sensitif ya, itulah. Karena masalah harta kan ingin dapat banyak semua, ingin seleranya semua. Ini kita sadari gitu loh. Karena semua ada petunjuknya. Ingat Al-Quran, hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furuq, itu patokannya itu. Di samping itu atiullaha wa atiur rasul, itu yang paling utama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak boleh taat kepada orang gitu loh. Itu yang paling utama demikian. Kalau kita ingin selamat, semuanya kembali pada masing-masing. Saya hanya bisa menyampaikan ini. Ujung-ujungnya kan yang melaksanakan bukan saya. Cuma saya hanya sebagai watawasau bil haq. Ya, saling manasa dalam kebenaran. Itu saja saya mah gitu kan. Semuanya muaranya pada masing-masing, silakan. Dan saya sudah terlepas, terbebas dari watawasau bil haq. Itu saja. Karena saya punya sedikit ilmu waktu saya belajar dulu. Maka mau tidak sampaikan, walau karena muron, walaupun ada tendensi yang menyakitkan kadang-kadang gitu loh. Ya nggak apa-apa, ini sebuah resiko kebaikan itu. Qul haqqa walau kana murron itu. Pengen saya mudah-mudahan selamat semua. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Termasuk saya juga pengen selamat juga lah. Mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Pagi ini menjadi pencerahan, menjadi manfaat untuk semuanya. Demikian. Ya Pak Ustadz, mungkin disimpulkan Mutiara Pagi hari ini singkat saja Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar di mana-mana ada. Kita hati-hati masalah harta ini. Harta adalah titipan. Tidak boleh kita membagi-bagi sesuai dengan seleranya, walaupun itu orang tua. Karena orang tua salah membaginya, tidak usah ditaati. Yang harus taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja nanti.
kita tak kepada Allah, akan mendapatkan solusi-solusi yang berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama Bapak Ustadz Nasuka Fakih untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan saya tutup untuk Mutiara Pagi kali ini. Anda bisa mengikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.